Pada video ini kita akan membahas contoh soal pada modul turunan trigonometri, materi uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Jadi kita langsung aja ke soalnya. Di sana soal nomor 1, menggunakan uji turunan pertama, carilah titik dan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2x pada interval X antara 0 sampai Pi. Jadi, kita akan mencari uji turunan pertama, di mana untuk yang pertama akan kita bahas adalah langkah 1 penyelesaiannya. Ini udah ada di modul ya, jadi kalian bisa lihat lebih jelas di sana dan mendengarkan pembahasan atau penjelasan saya di video ini sehingga harapannya pemahamannya akan lebih baik untuk materi ini. Jadi kita mulai dari langkah 1, di mana di langkah 1 ini kita akan mencari turunan dari fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2x. Jadi di sini Y-nya sama dengan cos 2x. Nah, karena Y sama dengan cos 2x, kita ubah dulu jadi fx sama dengan cos 2x. Mencari turunan berarti kita cari f aksen x, di mana f aksen x-nya itu adalah turunan dari cos 2x. Ini kita gunakan aturan rantai. Jadi kalau aturan rantai, langkah pertamanya kita turunin cos-nya dulu. Turunan cos itu adalah min sin. Kemudian di sini sudutnya 2x, jadi mengikuti. Kemudian kalau aturan rantai harus dikali dengan turunan dari sudutnya. Turunan dari 2x itu adalah 2. Sehingga kita peroleh turunannya itu min 2 sin 2x. Ini untuk langkah 1. Jadi kita dapat turunan satunya. Selanjutnya di langkah 2, kita akan mencari titik stasioner, di mana syaratnya untuk titik stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0, di mana f aksen tadi kita udah peroleh min 2 sin 2x ya di langkah 1. Jadi kita tinggal salin min 2 sin 2x itu sama dengan 0. Kita sederhanakan bentuknya dengan membagi ruas kanan dan kiri dengan min 2. Jadi kita peroleh sin 2x sama dengan 0. Kemudian kita samakan ruas kanan dan kirinya, karena di sini dalam sin, di sini juga harus dalam sin. Jadi ruas kanan juga harus sin. Sehingga sin berapa yang 0? Sin 0 ya. Jadi sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Nah, setelah kita dapat bentuk ini, kita akan gunakan persamaan trigonometri, di mana persamaan trigonometri bentuk sin x sama dengan sin alfa. Jadi ini ada dua rumus. Oke, rumus yang pertama untuk saya tulis dulu di sini persamaan sin 2x sama dengan sin 0 derajat. Jadi untuk persamaannya yang pertama itu rumus 1. Kita akan gunakan x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jadi kita dapat x sama dengan 2x, karena di sini x-nya 2x, kemudian alfanya adalah 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, kita cari x sama dengan sehingga ruas kanan kiri kita bagi 2. Jadi 2x bagi 2 itu x, 0 derajat bagi 2, 0 derajat. K dikali 360 bagi 2, 180 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 0, itu kita akan dapat X-nya sama dengan 0 derajat. Kalau K sama dengan 0, berarti 0 kali 180, 0 tambah 0, jadi 0 derajat. Kita ambil K-nya 1, coba. Kita akan dapat 180
derajat, karena 1 kali 180 derajat, 180 derajat ditambah 0 itu 180 derajat. Nah, ini dia memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena di sini intervalnya adalah X antara 0 dan Pi. Jadi dia memenuhi ya. Kita dapat 0 derajat sama 180 derajat. Di sini ada tanda sama dengan. Jadi 0 boleh, Pi atau 180 itu juga boleh. Kalau kita ambil K-nya 2, otomatis kita dapat 360 ditambah 0. Jadi X-nya 360 itu sudah melebihi interval. Jadi pastinya tidak memenuhi. Jadi nggak usah ditulis. Di rumus 2, nah untuk rumus 2, itu kita gunakan rumus X 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat, dimana tadi sinnya itu 2X dan 0 derajat, sama dengan 0 derajat. Nah, kita tulis 2X sama dengan 180 derajat min 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama-sama dibagi 2 ya, 180 kurang 0, 180 bagi 2, 90. Ditambah K kali 180 derajat. Kalau kita ambil K-nya 0, kita akan dapat nilai X-nya 90 derajat. Kalau kita ambil K-nya 1, berarti kita dapat X-nya 270 derajat. Ini memenuhi ini TM. Karena balik lagi intervalnya adalah 0 sampai Pi. Jadi yang X 270 pastinya melebihi Pi. Pi itu 180. Jadi kalau kita gabung sama yang tadi, nilai X yang kita peroleh ada 3, 0, 90, dan 180. Kalau kita ubah dalam radian, 0, Pi per 2 sama Pi. Nah, selanjutnya di langkah 3, kita akan cari nilai dan titik stasionernya. Setelah kita dapat nilai X-nya tadi, untuk mencari nilai dan titiknya, kita harus ingat dulu fungsi kita adalah cos 2X. Jadi, nilai X yang kita peroleh yang pertama itu tadi 0. 0, Pi per 2, dan Pi. Jadi kita pakai yang dalam bentuk radiannya. Kalau X-nya 0, itu berarti cos 0. Kenapa cos 0? Karena 2 kali 0. Jadi kita dapat Y-nya sama dengan 1 karena cos 0. Kalau X-nya Pi per 2, berarti kita dapat cos Pi. Karena 2 kali Pi per 2 ya Pi. Jadi kita dapat Y-nya adalah min 1. Karena cos 180 itu min 1. Kemudian yang terakhir X-nya Pi. Kita akan dapat cos-nya 2Pi. Berarti Y-nya adalah 1. 2Pi itu 360. Jadi cos 360 itu adalah 1. Sehingga kita dapat nilainya, nilai stasioner itu min 1 dan 1. Sementara titik stasionernya itu ada 0,1, ada Pi per 2, min 1, ada Pi, 1. Jadi ada 3. Titik nilai stasionernya min 1 dan 1, titiknya ada 3. Nah, kemudian di langkah 4 itu kita akan uji turunan pertama. Uji turunan pertama. Nah, di sini juga saya udah tuliskan apa yang digambarkan di modul. Jadi kenapa bisa buat garis bilangan seperti ini? Karena tadi kan kita dapat X-nya itu 0, kemudian Pi per 2 sama
pi. Jadi ini dituliskan di sini. Jadi ada 0, pi per 2, pi dibuat sesuai urutannya. 0 kan paling kecil, kemudian pi per 2 90 derajat, kemudian 180 derajat yang paling kanan karena paling besar. Kemudian dari mana dapat min plus? Jadi kita substitusi antara 0 dan pi per 2. Jadi pi per 2 itu ingat ini 90 derajat ya. Ini 0 derajat, ini 180 derajat. Jadi antara 0 sampai 90 derajat itu ada pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45 derajat. Jadi kita coba substitusi ke uji turunan pertama. Karena uji turunan pertama, jadi yang harus kita ingat adalah nilai f aksen. Nilai f aksennya itu adalah min 2 sin 2x. Jadi ketika kita cari f aksen pi per 4, itu kita substitusi 2 kali pi per 4. Jadi di sana dapat min 2. Ya, sana sini ya, karena 2 kali pi per 4 itu kan sin pi per 2. Pi per 2 itu 90, sin 90 itu 1. Jadi min 2 kali 1, makanya dapatnya min 2. Begitu juga sama 3 pi per 4. Jadi antara 90 derajat dengan 180 derajat. Jadi di sananya dipakainya 3 pi per 4. Itu 135 derajat. Jadi sama seperti ini, dicari dia f aksennya, dijabarkan. Sehingga nanti dapat nilainya 2. Dan min 2. Dan dari sini kita dapat nilai min dan plus. Jadi ini kan hasilnya min, berarti dia min. Ini hasilnya plus, berarti plus. Jadi itu untuk langkah 4 melakukan uji turunan pertama. Nah, yang terakhir langkah 5. Langkah 5 itu adalah kesimpulan. Sorry. Untuk langkah 5 simpulan, itu kita melihat dari yang langkah 4 tadi. Jadi di sana ada garis bilangan dengan tanda min plus. Jadi sebenarnya ini ketika dia melewati garis, dia akan berubah tanda. Jadi karena bentuknya min plus ya di sini. Otomatis di sini plus, di sini min. Dengan begitu berarti untuk kesimpulannya yang pertama 0,1. Tadi kan kita punya titik 0,1 ya. Kalau kalian masih ingat di langkah 3 kita dapat titiknya 0,1, pi per 2, min 1 sama pi, 1. Jadi 0,1 itu dia dari plus ke min. Sehingga dia namanya titik balik maksimum. Yang pertama kita punya titik balik maksimum, di mana titik itu adalah 0,1. Kemudian ada pi, 1. Kenapa dia namanya titik balik maksimum? Karena dari plus ke min. Jadi kalau kalian lihat lagi di sini dari plus ke min, dari plus ke min untuk titiknya. Makanya dia titik balik maksimum, di mana nilai maksimumnya sama dengan 1. Jadi nilai maksimumnya dilihatnya yang ini. Kemudian yang kedua, titik balik minimum. Jadi untuk titik balik minimum itu kita peroleh dia pi per 2. Tadi pi per 2, min 1. Cuman ada 1 ya. Cuman ada 1, kenapa dia titik balik minimum? Karena dari min ke plus. Nah, itu cuman ada 1. Sehingga nilai minnya itu sama dengan min
1. Jadi dari sana kita dapat nilai maksimum dan juga nilai minimum. Jadi itu langkah-langkahnya.